Ikuti aja ikut aja. Tapi tunggu bentar ya, nanti mama suruh masuk ya. Oke, Cip. Tunggu di sini. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari Sabtu ini. Masih Allah beri kesempatan, keselamatan, kesehatan, biarpun saya rasa kurang sehat ya kali ini. Dan ini adalah hari keempat saya rasa di rumah sakit. Di sini Umi akan menjawab semua pertanyaan para sahabat Serasid, jamaah, keluarga, adik, kakak, abang di luar sana yang mempertanyakan kenapa sih Serasid langsung begitu fatalnya bisa patah ke tangannya gitu. Umi akan menjelaskan di sini dan kita kasih kesempatan Serasid untuk menyapa dulu semuanya. Tafadhol Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kesempatan kali ini ana masih sehat aja alhamdulillah. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan yang Maksimal sesegera mungkin juga insyaallah. kembali seperti semula lagi. Amin. Dan terima kasih doanya. Sudah mendoakan juga yang sudah memberikan Support. semangat dan supportnya kepada Rashid. Terima kasih. Jazakallah khairan. Baik, Umi akan menjelaskan kronologis kejadian jatuhnya Serasid. Jadi sebenarnya harusnya Serasid belum latihan berkuda, tapi karena orangnya beberapa di antara orang yang dekat sama Umi udah paham siapa Serasid, kerasnya, kegigihannya itu udah paham ya. Dan posisinya itu kita baru pulang dari kota Medan Roadshow, baru masuk ke Pekanbaru itu jam 12 malam. Nah besok paginya jam 12 malam bukan langsung tidur, tidak. Baru kan tidur itu sama-sama tidur tuh jam 2:30 pagi. Kita tidur pagi, subuh udah bangun terus pagi-pagi minta ke latihan berkuda. Umi bilang begini, jangan dulu deh latihan gitu, istirahat dulu. Tapi dia nggak mau, karena waktu ke Medan dia juga bawa busurnya lengkap, tas busur tuh dibawa gitu. Dengan catatan pas istirahat jedahnya syiar dia akan berlatih knocking namanya. Pagi itu latihan biasa memanah dan berkuda. Itu cuma kantor lapangan ya. Waktu itu kantor lapangan doang. Dan kita baru pulang itu jam makan siang jam 11:30 pulang, mandi ya istirahat. Nah Umi bilang tuh kalau maunya Umi nggak usah dulu deh latihan berkuda, istirahat dulu entah beberapa hari di rumah. Karena kita ke Medan itu bukan naik pesawat, kita juga melewati darat selama 14 jam ya, kalau nggak salah Umi. Dan Umi sempat bawa mobil, begitu cukup jauh Umi menyopirin mobil itu.
Dan lagi satu, Umi memperhitungkan panitia belum hafal jalan ke Pekanbaru. Nah, Umi ambil alih itu sebelum Kota Dumai. Sebelum Kota Dumai, ujung Tanjung. Nah, tahu deh. Sebelum apa sesudah Dumai? Belum, sebelum Dumai, karena pokoknya sebelum pintu tol lah. Udah gitu besoknya pergi lagi. Nah, pas hari kejadian itu Umi sudah tidak mau sebenarnya. Umi pengen istirahat dan pengen membersihkan rumah dan juga nyuci pakaian yang kita siar dari Medan. Nah, dia nggak mau, dia harus latihan juga karena di situ ada Fabian, sama-sama latihan juga, dan kebetulan anak dari salah satu pengelola tempat latihan berkuda tersebut. Jadi ya udah, akhirnya berangkat juga ke tempat latihan. Sampai di sana jam 8 pagi ya, 8 lewat lah. Nah, mereka persiapan memanah terus naik. Nah, memang kuda yang dinaiki Syekh Rashid ini yang pernah membanting dia dulu, kuda Budiman namanya. Masih kenter biasa. Tiba-tiba Coach Aldo datang, Ayah Aldo datang mempersiapkan kita anak-anak ini latihan di, Umi lupa nama latihannya itu apa, tapi jumping ya, jumping. Nah, di sini tidak ada yang disalahkan atau yang salah, tapi memang kondisinya seperti itu dan ditambah fisiknya Rashid waktu itu kan memang lagi lelah ya, nggak full gitu kan. Nah, awal jumping Rashid udah jatuh, tapi jatuhnya baik, roll dia di bawah, dia bangkit lagi, naik lagi ke kuda. Udah gitu yang lain melakukan jumping, atraksi jumping. Saya Rashid pengen ngulang lagi. Pas mengulang tuh memang Budiman sedikit tidak mau dibawa kenter kan. Rashid kenter lapangan beberapa kali, habis itu masuk ke rintangan jumping gitu. 1, 2, 3, 4, 5 itu bagus. Rintang ke-6 kuda Budiman menolak, tapi saya Rashid keburu mencondongkan badan ke depan. Sementara kuda tidak jumping, otomatis kan kepala kuda nunduk. Nah, Syekh Rashid jatuh ke bawah, ke depan itu ke kanan. Kuda masih di seberang ini, Rashid ke seberang depan, kuda di seberang belakang. Kenapa bisa patah? Tangannya Syekh Rashid ini bukan ketimpa, bukan kepijak kuda, tapi terlepas ke palangnya jumping. Nah, awalnya Umi kan jauh ya, dari jarak jauh ngambil, ada videonya itu. Karena melihat Rashid mau bangkit, Umi nggak menyangka kalau Rashid sudah cedera patah. Nah, kebetulan ada Pak Arsid waktu itu, jangan diangkat gitu. Lalu Umi baru lompat ke lapangan. Ups, ternyata tangannya bermasalah. Terus Umi langsung cari alat untuk bisa menggendong tangannya, mengikatkan ke leher, dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Jadi itu makanya Umi bilang, nasihat ke Syekh Rashid, Umi sarankan jangan zolim kepada badan, karena jangan memaksakan kehendak, keinginan. Karena apa? Badan kita ini punya hak gitu loh. Beri dong hak badan kita tuh untuk istirahat. Nah, inilah buktinya gitu. Jadi, tapi Umi tidak menyalahkan Rashid juga. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada Syekh Rashid untuk bisa istirahat dan mengambil iktibar dari kejadian ini, musibah ini. Mungkin Allah memberikan isyarat kembali ke Al-Quran, kembali Syekh Rashid lebih istiqomah ke Al-Qurannya. Mungkin itu. Allahu a'lam bishawab, Umi tidak tahu. Tapi yang pasti dari setiap kejadian ada hikmahnya. Dari setiap apa yang terjadi itu ada iktibar di baliknya, itu semua dari Allah. Allah memberikan ujian tuh bukan semata-mata karena Allah benci, tidak, tapi karena Allah sayang. Nah, Umi menggaris bawahi di sini, musibah yang menimpa Syekh Rashid karena Allah sayang kepada beliau. Itu aja. Ini sampai detik ini nih Umi nggak lepas sampai masuk ke ruang roka. Kalau bisa Umi masuk, nih dia anaknya. Tapi bukan degil sih, keras hatinya juga luar biasa. Kadang sering berantem sama Umi di rumah. Benar nggak, Cik? Ya, hilang semangatnya. Tapi insya Allah ini hari ronsen kedua, saya rasa minta pulang ini hari. Tapi belum tahu nih, nengok keputusan dokter masuk siang ini.
Kalau memang boleh pulang hari ini, mungkin pulang sore ini juga. Tapi kalau tidak, terpaksa menunggu 1 malam lagi di rumah sakit. Karena ini udah tahap pemulihan saja, obat-obat semua sudah masuk, insya Allah tinggal pemulihannya saja, pengeringannya saja. Cuman kalau pen di dalam itu harus bertahan ya, 6 bulan kemudian baru bisa dibuka. Dia patahnya tidak di siku, nah kan sih, dia patahnya tidak di siku, patahnya di tengah. Ini tempat patahnya ini. Jadi ini dikoyak, ini dikoyak. Itu bekas patah itu masih ngilu dong. Gimana bagus-bagus badan kita, jangan sebesar itu, sedikit aja kena jarum kita sakitnya, Allahu Akbar. Ini sebesar itu. Jadi itu Umi terima kasih banyak kepada semuanya, tanpa bisa Umi sebut satu-satu. Terima kasih kiriman doanya untuk Syekh Rashid. Semoga Syekh Rashid bisa mengambil iktibarnya dan sehat kembali, bisa hadir lagi di tengah-tengah jamaah berdakwah seperti kemarin-kemarin, insya Allah. Cukup sekian dari Umi, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.